Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 3. Berjumpa kembali dengan Pak Agus ya di pertemuan kita hari ini masih dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini nanti anak-anak kita akan belajar bersama tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Materinya adalah kombinasi berlari dan melompat ya. Ini adalah tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ketiga pertumbuhan hewan. Materinya adalah lari dan lompat. Anak-anakku semuanya, ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dari materi kali ini atau pagi ini ya. Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan benar. Kemudian, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan percaya diri. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Pak Agus mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ini adalah kegiatan yang harus selalu anak-anak lakukan di setiap harinya. Jadi kegiatan apapun itu, pelajaran PJOK atau pelajaran yang lain, atau apapun kegiatan sehari-hari, silakan diawali dengan berdoa. Setelah berdoa anak-anak bisa melakukan pemanasan seperti yang ada pada gambar. Ada peregangan dari leher, tangan, kemudian kaki, dan seterusnya. Ini berguna agar nanti ketika anak-anak melakukan kegiatan inti tidak mengalami sakit atau cedera. Nah, selanjutnya di sini Pak Agus mempunyai gambar anak-anak. Ayo silahkan bisa ditebak kira-kira hewan apa itu ya yang ada di dalam gambar. Ya, benar sekali anak-anakku semuanya ya. Tentu semua menjawab bahwa gambar itu adalah gambar kuda, bukan hewan yang lainnya. Kenapa di sini Pak Agus memberikan contoh kuda? Karena nanti kita akan belajar gitu menyerupai gerakan atau meniru gerakan seperti yang dilakukan oleh kuda. Nah, kuda ini anak-anak mengalami pertumbuhan ya, seperti halnya dengan kita. Kuda ini mengalami pertumbuhan dari pertama yang kecil sehingga menjadi besar. Kuda juga memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, sekarang pertanyaan Pak Agus, dapatkah anak-anak bisa berlari, melompat seperti kuda? Ya, tentu bisa ya. Selama kita mau belajar dan berusaha, bisa itu seperti kuda yang berlari cepat dan bisa melompat seperti atlet yang ada di Olimpiade. Nah, sekarang anak-anak, materi kita hari ini Pak Agus masuk ke dalam materi yaitu permainan lompat tali. Ini adalah permainan yang sangat sederhana namun sangat menarik anak-anak. Karena nanti pasti anak-anak akan mengalami motivasi yang berlebih ketika bisa melompat dan nanti dinaikkan lagi, bisa melewati lagi dan itu akan sangat menarik sekali. Nah, ini adalah gerakan permainan lompat tali anak-anak. Jadi nanti anak-anak dari sini berlari dari belakang sana ya, berlari. Kemudian ketika ada tali yang dibentangkan, lompati tali tersebut. Kalau sudah berhasil sekian, ini kan pendek nih, nah nanti bisa tali ini dinaikkan sedikit. Anak-anak berusaha untuk lompati lagi. Kalau sudah berhasil, dinaikkan lagi dan dilompati lagi dan seterusnya. Alat permainannya ini terbuat dari karet gelang anak-anak. Nanti silakan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua di rumah untuk mengadakan atau mencari ya, menyediakan karet gelang ini ya. Tidak perlu dengan bahasa yang kasar harus disediakan sekarang Bunda, tidak. Pak Gus berpesan anak-anak kelas 3 sampaikan dengan santun dan baik untuk orang tua menyediakan alat ini. Apakah harus hari ini Pak? Syukur bisa hari ini. Syukur-syukur ya. Pun kalau tidak bisa hari ini tidak apa-apa. Pak Agus memaklumi karena untuk pengadaan karet gelang ini juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya juga. Maka Pak Agus tidak memaksa
untuk pembelajaran harus hari ini terus disediakan alatnya, tidak. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini Pak Agus jelaskan untuk permainan lompat talinya. Permainan ini dilakukan oleh dua orang yang memegang tali. Ini di sini ada ini Siti dengan siapa ini Pak Agus lupa ini. Ada dua orang ya memegang tali. Kemudian satu orang, lah ini nanti anak-anak ini, anak-anak dari sini ya. Ini dari belakang sini lari dan lompati. Gitu ya. Jika anak-anak berhasil, nah tadi gambar pertama kan segini anak-anak, selutut itu ya atau sedengkul. Kalau berhasil dinaikkan lagi, berusaha untuk lompati lagi. Sampai siapa yang paling tertinggi yang bisa melompati tali ini. Gitu ya. Nah, untuk siapa Pak yang bisa membantu kami untuk bermain ini? Silakan nanti bisa meminta bantuan kepada orang yang ada di sekitar rumah ya. Sekali lagi Pak Agus berpesan, tolong kelas 3 sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun untuk meminta bantuan pada orang yang lebih tua ya. Misalnya minta bantuan dengan ayah atau bunda, kakek atau nenek, itu dengan bahasa yang santun. Contohnya bagaimana Pak Agus beri contoh? Ayah, bunda, ini saya dapat tugas dari Pak Agus, harus bermain lompat tali, tetapi membutuhkan bantuan ayah dan bunda. Mohon ayah dan bunda berkenan untuk membantu ya. Nah, salah satu caranya begitu ya anak-anak ya. Tentu anak-anak bisa menggunakan bahasa yang lain yang lebih santun lagi. Nah, untuk ini anak-anak, Pak Agus juga berpesan, tolong dilakukan di tempat yang aman. Ya, jadi pastikan kalau lompat seperti ini ya depannya jangan sampai dinding atau ada tiang atau apa, itu berbahaya. Jadi cari tempat yang aman. Jadi ketika anak-anak setelah lari dari sini, kemudian lompat, itu di depannya adalah yang aman. Kemudian tetap bersepatu kalau bisa. Kalaupun enggak, jika enggak apa-apa, yang penting jaga keselamatan anak-anak. Itu pesan dari Pak Agus. Nah, anak-anak setelah melihat gambar dan penjelasan dari Pak Agus tentang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Agus mempunyai tugas yang harus anak-anak laksanakan di rumah, yaitu yang pertama, silakan anak-anak praktikan gerakan permainan lompat tali seperti pada gambar sebelumnya tadi ya. Sekali lagi dengan meminta bantuan dari orang yang ada di sekitar rumah dengan bahasa yang baik ya. Pak Agus tidak ingin mendengar nanti ada orang tua yang japri Pak Agus. Pak Agus, ini anaknya marah, tidak mau melakukan karena tidak ada alat. Nah, itu tidak boleh. Pak Agus akan menilai karakter dan sikap dari anak-anak. Itu yang lebih penting anak-anak ya. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak mempraktikkan, minta tolong lagi. Nah ini kepada orang tua di rumah untuk memfotokan anak-anak. Nah, ini memang sekarang ini pembelajaran adalah guru sejati adalah orang tua anak-anak. Maka ya nanti tolong sampaikan dengan baik, dengan bijak kepada orang tua. Setelah difoto, silakan diunggah ya atau diupload ke Google Classroom PJUK kelas 3. Nah, nanti apabila ada yang masih mengalami kesulitan cara uploadnya, bisa japri Pak Agus. Nanti Pak Agus pandu dari sini ya. Atau bisa tindak ke sekolah. Pak, gimana ini caranya gitu. Dan Pak Agus berpesan untuk mengirimnya atau uploadnya itu di bagian tugas ya. Jadi ada tugas kelas, tugas PJOK. Nanti Pak Agus tulis tugas PJOK. Berlari dan melompat tali. Nah, itu nanti di Google Classroom. Nah, masuk di situ, diklik, kemudian diunggah foto dari galeri anak-anak. Setelah itu diserahkan. Kalau sudah ada notifikasi atau pemberitahuan tugas sudah diserahkan, nah itu artinya tugasnya sudah sampai ke Pak Agus dan akan Pak Agus nilai dan akan Pak Agus kembalikan kepada anak-anak seperti materi sebelumnya. Sudah Pak Agus koreksi, sudah Pak Agus nilai, dan sudah Pak Agus kembalikan ke anak-anak, dan anak-anak bisa mengetahui nilainya berapa di akunnya masing-masing. Begitu. Nah, yang terakhir, tidak bosan-bosan Pak Agus menghimbau pada kita semua tetap patuhi protokoler kesehatan. Ini sekarang ada 5M istilahnya ya, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, durasi atau waktunya minimal 20 detik. Nah, panjang ya, jadi tidak asal mencuci tangan. Sekali lagi, yang mencuci tangan adalah
mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Ya, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Silakan 5M itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya anak-anak, Pak Agus mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan Pak Agus juga berdoa untuk kita semuanya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Dan pandemi ini juga cepat hilang dari negeri kita. Sehingga Pak Agus sudah rindu dan kangen ini. Ingin kita bermain bersama, belajar bersama di SD negeri kita tercinta. Akhirnya anak-anak dengan mohon maaf yang setulus-tulusnya, apabila Pak Agus banyak kekeliruan yang Pak Agus sampaikan ini, Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya Pak Agus akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sehat semuanya.